Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi kita di Taman Zainur Nisa. Gimana ya kabar teman-teman hari ini? Semoga saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Dan kita lagi keliling-keliling di kebun ya teman-teman. Melihat tanaman tomat yang sudah berbuah nih. Cantik sekali. Alhamdulillah. Di pagi hari ini yang kurang cerah ya, mendung. Menurut saya ini sangat baik untuk kita melakukan aktivitas berkebun karena dia tidak hujan dan tidak terlalu terik. Biasanya jam segini udah terik ya teman-teman. Dan pagi ini apa kegiatan kita? Nah, pagi ini saya mau menanam timun ya teman-teman. Nah, ini ada benih timun yang tinggal sisa ya teman-teman. Pertama kali saya pulang ke Indonesia menanam timun ya, jenis timun ini ya. Ini saya bukannya di endorse atau apa, saya hanya mau memperlihatkan jenis timunnya saja. Jenis timun hibrid juga, Manggala, dan dia memang bentuknya besar dan panjang ya, seperti ini. Ini kalau yang saya tanam kemarin dia rasanya katanya orang-orang yang makannya itu katanya agak manis dan tidak ada rasa pahit sedikit pun. Nah, belajar dari pengalaman kita beberapa bulan lalu, saya menanam timun agak banyak ya teman-teman. Tetapi diserang hama habis-habisan dan menyebabkan gagal panen. Tapi sebelumnya waktu kita baru pertama kali datang, juga saya menanam timun sebelumnya ya. Dan hasilnya alhamdulillah banyak. Teman-teman boleh melihat di video yang ini. Di situ memperlihatkan anak suami juga panen timunnya agak banyak waktu itu. Teman-teman boleh menonton kembali video saya yang beberapa bulan yang lalu yang sudah kami upload tentang tanaman timun waktu kita sudah di Indonesia, dan inilah benihnya ya teman-teman. Ada saudara ya bertanya juga sama kita, tapi yang jauh, saudara jauh. Dia penasaran dengan benih tanaman timun kita, jenis apa yang kita tanam, karena dulu saya pernah bagi-bagi ya, maksudnya kita kan hasil panen alhamdulillah agak banyak, berlebih. Saya bagi-bagikan ke saudara juga, dan saudara itu ternyata dia makan, dia bilang rasanya enak, manis gitu, tidak seperti timun biasanya kadang pahit kan. Ini dia malah cenderung ke manis. Jadi dia bertanya jenis timunnya itu apa. Jadi sekarang saya perlihatkan, inilah yang kita tanam. Kita tidak ada sembunyi-sembunyi atau pelit. Ini yang kita tanam, tapi saya tidak di endorse ya. Seperti ini, Manggala. Jenis timun Manggala. Dan cara saya menanam seperti ini ya. Saya menanam di polybag dulu, saya semai seperti ini. Bismillah. Ini kenapa saya tidak tanam banyak ya teman-teman, karena kebun saya belum 100% bagus. Proteksinya, maksudnya perlindungannya dari hama itu belum 100% bagus karena belum ada pagar ya. Karena menurut saya dalam berkebun organik kita harus menyediakan tempat juga. Tempat kita harus dipagar ya, karena untuk menghindari populasi hama dari kebun tetangga ya yang merambat ke kebun kita, karena kita tidak pagar. Karena baru belajar dari pengalaman beberapa bulan lalu, saya kedua kali menanam timun itu gagal total ya, padahal saya tanam agak banyak. Nah, sekarang kita berada di tanaman timun kita yang sudah mulai berbuah ya teman-teman. Ini baru beberapa minggu ya saya pindah tanamkan. Dari polybag tadi yang sudah saya semai, saya pindahkan. Dan ini ada dua tahap ya. Yang pertama saya tanam yang ini ya teman-teman, 1, 2, 3. Sebenarnya agak banyak, cuman karena memang waktu pertama kita menyemai itu asal-asal ya, karena kita juga dulu belum pindah di sini, di rumah ini, jadi berkebunnya belum 100% bagus. Sang suami menanamnya, saya juga menanamnya, jadi bibitnya itu banyak yang tidak tumbuh karena kurangnya kita memperhatikannya. Ada yang sudah tumbuh tapi sudah pada entah rusak dimakan hama karena tidak terurus. Jadi yang
berhasil tumbuh sampai sekarang ini hanya 3, 1, 2, 3. Ini tahap pertama waktu kita sebelum kita pindah rumah. Dan ini tahap kedua, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 pertumbuhan timun di satu bedengan. Ini sudah masuk masa pembuahan dan ini masih masa pertumbuhannya atau dia memperbesar diri seperti ini. Dan ada yang bertanya juga. Jadi saya membuat video ini karena ada yang bertanya, bagaimana cara kamu memupuk timunnya supaya jadi manis, supaya jadi bagus. Nah, jadi sekarang saya bukannya sok tahu atau mengajari, tapi ini pengalaman saya ya teman-teman. Saya mau berbagi ke teman-teman. Kalaupun ada yang sudah pandai, boleh sharing juga bagaimana caranya. Tapi ini cara kami menanam di tempat kami, menanam timunnya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini jenis timunnya. Dia walaupun masih pendek itu seperti inilah, itu dia sudah bisa mengeluarkan bunga ya teman-teman. Kalau jenis timun ini saya perhatikan agak cepat dia, pertumbuhan masa pembungaannya cepat ya. Jadi proses pemupukan untuk tanaman timun yang berumuran seperti ini baru beberapa hari pindah tanam, ada sekitar 1 minggu lah pindah tanam. Itu saya hanya memberikan siraman air beras ya teman-teman. Ini ada arang di sini. Arang fungsinya untuk apa? Selain untuk sarang mikroorganisme, bakteri baik untuk tanaman, dia untuk memupuk juga dan untuk menggemburkan tanah. Dia juga dapat mencegah dari jamur karena sekarang lagi musim hujan. Jadi sengaja saya taburkan arang di sekeliling pohon. Yang kecil, yang besar juga saya taburkan. Nah, ini yang kecil-kecil ya. Jadi itu pupuknya saya kohe kambing atau kohe sapi juga boleh teman-teman. Kalau saya biasanya kohe kambing, kadang ada kohe kelinci, saya pakai kohe kelinci, kohe ayam saya pakai kohe ayam. Jadi bebas ya teman-teman, yang penting masih organik. Saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Jadi kami tidak menggunakan NPK atau apapun yang mengandung kimia di sini. Saya hanya menggunakan kohe saja untuk masa pertumbuhan. Dan untuk pupuk kocor atau yang disiramkan itu saya menggunakan air beras. Kadang saya larutkan dengan limbah kopi yang tertera seperti di cuplikan video berikut ini ya. Ini saya mencampurkan air beras dengan limbah kopi. Kadang juga limbah kopi kita langsung larutkan ke air seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman dapat menonton video fullnya. Dan itu untuk masa pertumbuhan ya teman. Sedangkan untuk masa pembuahan, masuk masa pembuahan atau sudah masuk pembungaan ya seperti ini. Nah, ini sudah masuk masa pembungaan namanya ya teman-teman. Ini bagi pemula ya, bagi yang sudah pandai boleh sharing lagi ilmunya ya. Ini cara menanam saya saja yang saya jelaskan. Nah, kalau sudah keluar bunga seperti ini, kita sudah harus menyiramkan dia POC buah ya. Apa itu POC buah? POC buah itulah pupuk organik cair yang terbuat dari buah-buahan yang membusuk atau kulit buah yang habis kita makan. Kita letakkan di wadah atau di ember. Setelah itu kita meletakkan air beras dan kita tutup. Dia akan menjadi terfermentasi sendiri. Kita diamkan selama 2 minggu. Setelah itu kita boleh siramkan ke sekeliling tanaman. Jangan sampai menyentuh batang ya, batangnya ini. Nah, kalau saya menyiramkan biasa saya sekeliling. Ini musim hujan. Jadi saya pagi ini tidak menyiram tanaman lagi. Nah, dan yang paling utama dalam masa pembuahan ini adalah pemberian kalsium ya. Pemberian kalsium kalau saya menggunakan pupuk cangkang telur. Pupuk kalsium dari cangkang telur seperti yang tertera di video ini. Saya menaburkan cangkang telur, kemudian menggemburkan lagi dan menimbunnya kembali ya teman-teman. Boleh juga menggunakan abu, tapi kalau bisa pakai cangkang telur. Kalau yang tidak ada cangkang telur boleh pakai kalsium, kapur kalsium boleh juga.
Pokoknya dia mengandung kalsium ya. Karena dalam masa pembungaan atau pembuahan, kalau kita tidak meletakkan kalsium, itu yang akan menyebabkan tanaman buahnya itu tidak besar, tidak tumbuh dengan baik, terus dia akan bengkok. Ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya agak bengkok ya. Tetapi insya Allah kalau kita penuhi kebutuhannya sampai dia besar, selama proses pembesaran kita selalu memenuhi kebutuhannya, dia akan menjadi lurus ya teman-teman, menjadi bagus. Nah, ini akan jadi bagus insya Allah nanti. Ini masih pendek udah berbuah ya. Jadi pemberian kalsium, pemberian pupuk buah, POC buah, kalau saya ya teman-teman ada 2 itu harus sering-sering kita lakukan dalam, kalau pemberian kalsium itu 1 minggu sekali boleh kalau untuk tanaman timun. Terus untuk POC buah 1 minggu 2 kali kalau saya ya. Kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu, tapi kalau saya seperti itu. Dan kita mau lihat POC buahnya ya. Mungkin ada teman yang belum paham atau belum pernah melihat POC buahnya, saya akan perlihatkan. Ini saya berada di bawah pondok-pondok kami ya, di belakang. Ini tempat POC buah saya teman-teman. Maaf kotor karena ini habis hujan jadi semua becek ya. Ini di bawah pondok ya. Nah seperti ini teman-teman. Agak menjijikan sih sebenarnya, tapi ini beginilah kita berkebun organik. Kita berteman dengan yang namanya ulat, tapi ulatnya tidak berbahaya ya. Ini ulat maggot namanya. Ini bahkan menjadi makanan si ikan atau makanan si ayam. Ini proteinnya tinggi ya. Kalau untuk ikan lele, untuk ayam ini sangat baik. Nah kita ambil seperti ini. Ini sudah penuh ya teman-teman. Nah, sudah penuh. Saya hanya mempunyai ini dulu untuk saat ini. Jadi tidak terlalu banyak. Untuk POC buah kami tidak terlalu banyak. Hanya saya punya 2. Nah insya Allah nanti kita tambahkan lagi. Dan seperti ini cara saya biasanya untuk memenuhi kebutuhan timun yang sudah masuk dalam masa pembuahan. Seperti ini 1 minggu 2 kali kita lakukan ya penyiraman. Nah ini saya ambilnya untuk ukuran seperti ini ya teman-teman. Saya untuk ukuran tidak terlalu mesti harus berapa mili, saya tidak seperti itu ya. Kita kira-kira saja. Ini saya akan larutkan ke 1 liter lebih, ukuran 2 liter mungkin ini. Saya kurang tahu juga, tapi seperti ini ya, getel bekas ini. Nah, larutkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita sudah ada di pohon timun lagi. Ini kita siramkan di sekeliling seperti ini. Saya contohkan. Bismillah. Sekeliling pohonnya ya. Kalau dia ini berapa banyak penyiraman tergantung dari besar pohonnya ya teman-teman. Ini ulatnya tidak berbahaya, dia tidak akan menjadi hama pada daunnya. Jadi dia akan jalan entah kemana itu, atau dia mati dimakan semut. Tapi dia tidak akan merusak tanaman karena dia hanya menguraikan si kulit buah ini. Oke, kita siramkan seperti ini di sekeliling. Tergantung besarnya tanaman dan kebutuhan dari si timun. Kalau timun sudah besar dan buahnya agak banyak, kita juga menyiramkan agak banyak ya. Dan kondisi tanah mungkin yang terlalu kering, kita boleh menyiramkan agak banyak. Tapi dengan jangan terlalu kental. Dia seperti ini tadi. Karena takutnya panas ya. Maksudnya kelebihan pupuk nanti. Nah, jadi itulah cara saya memelihara timun dan menghasilkan buah yang manis dan besar ya, seperti yang ada di video ini. Nah, walaupun kami berperang dengan hama pada saat itu juga, tapi kami bisa menghasilkan buah timun yang lumayan besar dan jumlahnya juga agak banyak karena memang saya menanam agak banyak waktu itu. Jadi timun yang kita hasilkan itu memuaskan juga hasilnya ya teman-teman. Bahkan rasanya itu mengalahkan
timun-timun yang ada di pasaran pada umumnya, karena rasanya cenderung manis. Bukan saya yang ngomong, tapi itu omongan dari orang-orang yang sudah pernah mencoba memakan timun yang kami bagi. Karena pada saat itu kami menanam memang banyak ya, jadi kita bagi-bagi ke saudara, ke teman. Alhamdulillah mereka bilang timunnya manis dan aman dimakan dengan kulitnya langsung, karena memang saya tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida kimia sama sekali. Jadi semoga dengan video ini teman-teman yang penasaran atau ada yang kirim WhatsApp ke saya, dia tanya bagaimana perawatan timun, semoga ini bisa menjawab ya. Jadi seperti itulah cara saya merawat timun. Dan juga ada satu hal teman-teman, bersihkan gulma. Itu pasti ya, tanaman apapun kita harus bersihkan gulma yang ada di sekitar. Terus kalau dalam masa pembuahan, untuk memaksimalkan buahnya, kita harus jangan lupa memangkas daun-daun yang paling bawah. Yang paling bawah yang sudah tidak bagus, yang rusak seperti ini. Nah ini, atau yang ketutup, yang tidak mendapatkan sinar matahari. Biasanya kalau rimbun teman-teman, itu kadang ada daun yang terlalu tertutup, tidak terkena sinar matahari, itu boleh dipangkas. Dan juga siapkan lanjaran ya teman-teman, seperti ini. Ini nanti sebentar kita ikat. Nah itu, jadi pemangkasan juga sangat-sangat penting ya untuk masa pembuahan. Untuk menghasilkan buah yang besar, rasanya manis, itu pemangkasan juga sangat perlu dilakukan. Biar apa? Biar pupuk yang kita siramkan tadi, dia fokus larinya ke buah ya teman-teman, bukan ke daun. Karena jika kita memperbanyak daunnya, nanti pupuk yang kita siramkan tadi, dia maksudnya tidak maksimal karena terlalu banyaknya daun. Begitu sudah kalau masuk masa pembuahannya, kita fokusnya ke buah. Daunnya tetap juga harus kita pelihara, tetapi tidak sebanyak waktu masa dia tumbuh besar. Nah seperti ini, nanti kita ikat ya teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, poin yang terakhir yaitu jangan sampai timun ini kekeringannya. Karena apa? Jika timun itu kering, itulah yang akan menyebabkan rasa dari timun itu jadi kurang enak, dia agak pahit. Karena apa? Kurangnya air di tanaman ini. Karena apa? Saya dulu begitu teman-teman, saya lupa menyiram. Ada beberapa hari tidak ke kebun, lupa menyiram. Akhirnya kita panen. Buahnya tetap tumbuh dan besar. Tetapi rasanya yang berbeda ya teman-teman. Rasanya berbeda. Rasanya agak pahit, di ujung-ujungnya itu agak pahit. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi rasa pahit pada timun, yaitu kurangnya air, kurangnya pupuk, dan yang paling penting, saya lupa ya, poin yang paling penting dalam masa pemupukan, kalau sudah berbunga dan berbuah seperti ini, dia dikurangi pupuk yang mengandung nitrogen seperti kohe, itu kurangi. Kalau sampai kelebihan kohe, daunnya memang akan bagus, tetapi rasa timun itu menjadi pahit. Karena itu juga yang pernah saya alami. Jadi saya sampaikan itu kepada teman-teman agar jangan sampai seperti itu. Penyebab dari timun pahit itu banyak, bukan hanya satu hal. Yang pertama penyiraman, yang kedua pemupukan, dan yang ketiga itu adalah kelebihan dari pupuk yang mengandung nitrogen akan menyebabkan buah itu menjadi pahit juga. Walaupun terlihat tanamannya subur, daunnya lebar, buahnya besar, tapi belum tentu rasanya enak. Jadi semua itu harus kita perhatikan dalam menanam timun. Saya banyak rocos, tapi timun saya hanya sedikit, tidak apa-apa ya teman-teman. Karena memang saya sengaja menanam hanya sedikit, menghindari serangan hama yang banyak ya. Saya kewalahan kalau banyak ditanam, nanti ujung-ujungnya kita gagal panen. Jadi kita tanam hanya sedikit sesuai kemampuan kita, karena memang tempat kami belum dipagar. Teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pendek saya ini tentang timun. Semoga bermanfaat ke teman-teman semuanya. Kalau kurang paham, tolong ditonton lagi agar jangan gagal paham, jangan salah paham. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.